Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Keuangan kelas MKS 6C akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengambilan Keputusan berbasis Sistem Informasi dalam Manajemen Keuangan. Nah, sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novita Anggraini sebagai moderator dan pemateri pertama, teman saya Iqbal Alwidayat sebagai pemateri kedua, selanjutnya Dimas Ainur Rahman sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Ratih Kurnia Larasati sebagai pemateri keempat. Langsung saja pada materi pertama. Materi pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Bapak Sudaryono, keputusan adalah pilihan-pilihan yang dibuat dari dua alternatif atau lebih. Artinya, pengambilan keputusan bisa dianggap sebagai bentuk hasil akhir atau pilihan akhir. Nah, yang kedua menurut Bapak Suherman, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan yang tidak pasti. Artinya, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih satu jalur atau tindakan di antara beberapa jalur alternatif lainnya. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yakni nomor 2, peranan SIM dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pemimpin, sebagian besar waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pemimpin dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Pengambilan keputusan adalah buah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problem yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan itu sendiri. Selanjutnya adalah B, skala pengukuran pengambilan keputusan. Pada hakikatnya, pembuatan keputusan dipandang sebagai suatu proses dalam usaha mencari jalan keluar dari suatu masalah atau problem. Istilah proses menyiratkan adanya suatu rangkaian atau tahap-tahap yang teratur menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan, yaitu penyelesaian suatu persoalan. Tolak ukur kuantitatif mengenai manfaat dan biaya bertujuan mempermudah perbandingan antara keefektifan beraneka alternatif cara penggarapan dalam suatu situasi keputusan. Di sini jelas nilai-nilai dan tingkat ukurannya dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif. Skala pengukuran ini disusun menurut urutan tambah banyaknya batasan yang diadakannya. Skala pengukuran dimaksud dapat dirinci dan dijelaskan di bawah ini yang dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai skala nominal. Skala nominal yaitu pengukuran dengan taraf yang paling rendah. Di sini suatu objek digolongkan dengan simbol-simbol atau angka-angka yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Simbol-simbol atau angka-angka ini dipakai untuk memberikan identitas suatu kelompok tertentu. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal yaitu suatu skala pengukuran yang bersifat kualitatif yang menunjukkan adanya suatu jenjang urutan preferensi yang dikaitkan pada suatu tujuan atau kondisi yang ditentukan, atau dapat dikatakan bahwa skala ordinal adalah objek-objek dalam suatu kategori yang mungkin tidak berbeda dengan objek lainnya. Akan tetapi, masing-masing objek tersebut tergabung dalam suatu hubungan yang bersifat yang satu lebih dari yang lain, seperti lebih suka, lebih tinggi,
lebih besar atau yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada skala interval. Jadi skala interval yaitu suatu skala yang mempunyai ciri-ciri skala ordinal yang mempunyai selisih dari tiap-tiap angka atau jenjang preferensi dalam skala tersebut. Diketahui besarnya dan kemudian pengukurannya. Pengukuran dengan skala interval untuk membuat keputusan dilakukan dengan membuat suatu hubungan yang linear di antara komponen-komponen atau variabel-variabel yang diukur. Dalam suatu perusahaan industri, hal ini biasanya menyangkut kombinasi pemakaian bahan baku untuk membuat suatu bahan atau produknya. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio yaitu suatu skala interval yang mempunyai titik nol yang nyata. Dalam skala ini, perbandingan setiap titik pada unit pengukuran adalah bebas. Pada skala ini, perbandingan dari setiap titik pada unit pengukurannya biasanya banyak ditemui dalam ilmu alam fisika, yaitu benda-benda atau simbol-simbol tertentu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ada skala absolut. Skala absolut merupakan ukuran kuantitatif yang jelas dan nyata dan dapat dibandingkan secara langsung. Situasi atau kondisi keputusan yang terstruktur secara sempurna biasanya banyak ditemukan dalam jenis keputusan yang bersifat korektif. Dengan skala pengukuran rasio atau absolut, karena dalam hal ini setiap alternatif yang akan dipilih jelas ukuran manfaat dan biayanya dalam angka-angka yang mudah dibandingkan. Selanjutnya adalah dasar dan faktor pengambilan keputusan. Ada beberapa dasar dalam pengambilan keputusan, yakni intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada beberapa ahli yang telah berpendapat tentang faktor ini. Yakni yang pertama ada Aroba. Ia menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yakni antara lain informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi, tingkat pendidikan, personality, coping, berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman atau proses adaptasi, dan kultur. Kemudian ada Philip Kotler yang menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain faktor budaya yang meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Kemudian faktor sosial meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Kemudian faktor pribadi termasuk usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Selanjutnya faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Kemudian menurut Miniard, Angel, dan Blackwell menyebutkan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan keluarga. Kemudian faktor perbedaan individu yang meliputi status sosial, kebiasaan, simbol, pergaulan, tuntutan. Kemudian faktor psikologis ini meliputi persepsi, sikap, motif, kognitif, dan pengetahuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Allahumma fiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.